dalam jabatan Angkatan 1 2021. Hari ini Senin 19 Juli 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar yang dilaksanakan di SMK Bakti Nusantara 666. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu ya. Bisa ketemu lagi ya walaupun dalam keadaan bukan tatap muka ya, dalam keadaan daring ya. Namun Bapak sangat menghargai semangat kalian walaupun keadaannya dibatasi seperti ini, kalian bisa hadir ya. Kalian luar biasa ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk berdoa, silakan dipimpin doanya sama KM-nya. Silakan Iman, pimpin doanya. Untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mulai Bapak, kalian silahkan diisi dulu ya absensinya yang ada di Google Form ya. Linknya Bapak sudah share di LMS, silahkan diisi dulu ya. Nah, yang ini ya silahkan diisi ya. Yang presensi kehadiran tanggal 19. Baru 3 orang yang ngasih absen ya, Aldi, Febrian, sama Muhammad Randi. Yang lainnya silahkan Bapak kasih waktu 1 menit untuk ngisi absen dulu ya. Hanifah, ada Hanifah? Hadir, Pak. Oh ya, delay ya. Randi? Hadir, Pak. Oke. Iman, ada Iman? Hadir, Pak. Jayanal? Hadir, Pak. Ya, siap. Semangat Jayanal ya. Iqbal? Oke, teman-teman, Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak ini ada satu video. Tolong diamati, disimak, nah ntar kalian beri tanggapan. Kira-kira apa sih isi video ini, ya? Oke, sudah? Kira-kira gimana? Aldi, dari Aldi dulu, kira-kira apa sih? Dari saya yang saya tangkap, perkembangan teknologi, Pak, seperti pisau bermata dua, Pak. Jadi kalau digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, seperti mempermudah pembelajaran seperti saat ini. Apabila digunakan dengan buruk, dampaknya negatif, Pak. Bisa menyebarkan hoaks, seperti itu, Pak. Seperti itu yang saya tangkap. Oke, bagus. Jadi makin sini makin canggih, jadi
apapun bisa dipermudah gitu dengan teknologi yang makin sini makin canggih. Bapak ambil dari website Jobstreet, salah satu website untuk pencarian lowongan kerja. Nah, Bapak coba search dengan kata kunci database. Nah, yang muncul itu ada 1.300 lowongan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak ini juga ambil namanya Indeed ya. Ini sama juga pencarian lowongan kerja. Bapak search kata kunci database, yang muncul itu adalah 1.450 pekerjaan atau 1.450 lowongan. Nah, kira-kira dari dua tampilan ini kalian bisa menanggapinya seperti apa? Aldi boleh menanggapi lagi? Baik Pak, terima kasih. Dari yang saya tangkap, untuk mencari pekerja dalam teknologi saat ini lebih mudah lah Pak. Kita tinggal mencari di situs-situs seperti yang tadi dijelaskan dari Jobstreet dan Indeed. Seperti itu Pak. Ya, berarti lebih mudah kata Aldi. Terus kalau Randi, halo Randi. Ya, Pak. Kira-kira gimana Randi? Hampir sama kayak Aldi, tapi menurut saya ya perkembangan teknologi bakal lebih pesat lagi, dan terus teh ya kayak pekerjaan-pekerjaan kayak gini teh bakal lebih banyak lagi Pak. Jadi nah, apa hubungannya dengan gambar yang Bapak share tadi yang dua? Itu menggambarkan betapa banyaknya ruang atau pekerjaan untuk seorang IT. Contoh aja salah satu bidangnya itu adalah database. Database ini bisa disebut dengan administrator atau pengelola database. Kalau kita search di salah satu tadi kayak tadi di Jobstreet atau di Indeed, itu hampir ada 1.000 pekerjaan. Jadi dengan memasukkan kata kunci database, artinya kita mencari lowongan pekerjaan untuk administrator atau database administrator itu sangat banyak. Jadi kalau kalian benar-benar menggeluti, kalau kalian benar-benar pengen mahir gitu, belajar sungguh-sungguh tentang database, kalian nggak akan susah untuk mencari pekerjaan. Itu intinya. Ya, review dulu materi sebelumnya. Oke. Kira-kira untuk pertemuan minggu kemarin, apa sih yang sudah dibahas? Apa yang sudah kalian tangkap gitu? Oke, Iman, boleh Iman? Kalau materi kemarin tentang pembuatan database sama ya udah sih saya itu dong. Kayak yang saya tangkap adalah pembuatan database sama pembuatan yang lainnya di dalam database. Oke, minggu kemarin kita itu ya menganalisis perintah-perintah untuk membuat database. Aldi boleh menanggapi atau menambahkan Aldi? Baik Pak, terima kasih. Jadi materi yang kemarin kita itu tentang database. Database itu apa sih? Database itu terdiri dari tabel-tabel, dan dalam tabel itu terdiri dari file dan record. Oke. Ya, jadi minggu kemarin itu kita sudah membahas kira-kira apa sih struktur database itu. Database itu terdiri dari beberapa tabel, tabel tersebut terdiri dari beberapa record, terdiri dari beberapa file. Oke, Hanifah, pengen menambahkan Hanifah? Sama Pak kayak Aldi, jadi kemarin tuh ngebahas struktur database yang terdiri dari tabel, field, dan record. Oke. Terima kasih Hanifah untuk mengisikan data. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan ya, kira-kira bagaimana kita membuat database dengan menggunakan perintah SQL dasar, atau bagaimana kita menggunakan perintah SQL dasar untuk membuat tabel, bagaimana kita memasukkan data untuk menggunakan perintah SQL. Itu yang akan menjadi materi kita hari ini. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, ini materi kita hari ini, itu membuat tabel dan menginputkan data ya. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah kalian melakukan literasi, diskusi, dan praktek bersama kelompok, kalian mampu membuat
basis data menggunakan perintah dasar SQL. Terus, selain itu, kalian juga bisa membuat tabel menggunakan perintah dasar SQL. Yang terakhir, setelah kalian melakukan literasi, diskusi, praktek bersama kelompok, kalian bisa memasukkan data ke dalam tabel yang sudah kalian buat tadi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk penilaiannya, ntar Bapak akan nilai dari segi sikap selama proses pembelajaran. Ini terlihat dari keaktifan, diskusi dengan kelompok ataupun diskusi dengan Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, keaktifan dalam diskusi atau presentasi, ya. Makanya ntar jangan nunggu ditunjuk sama Bapak. Ntar ada kayak lemari, Pak, yang di dalamnya ada folder-folder. Ya, Pak. Ada arsip, Pak. Ada arsip. Yang bawahnya apa ini? Baskom. Baskom. Boleh lah, ini kayak baskom bulat gitu ya, Febrian. Oke, yang lain. Hanifah, boleh Hanifah menggambarkan ini gambar apa? Kalau yang atas kayak rak gitu, terus ada laci-lacinya, di dalam lacinya terdapat arsip-arsip atau file. Oke. Kayak lemari, Pak. Lemari yang menyimpan banyak, locker, Pak. Locker yang menyimpan banyak file yang dipisah-pisahkan, yang dipisahkan, yang satu pada di locker satu, yang dua di locker dua, yang tiga di tiga, yang keempat itu ada order gitu. Udah kayak gitu, Pak. Oke. Kalau untuk membuat lemari ini yang terdiri dari besi, baut itu menggunakan tangan. Nah, kira-kira kalau untuk membuat database itu menggunakan apa? Itu pertanyaannya. Nah, minggu kemarin sudah dibahas bahwa untuk membuat database atau tabel itu menggunakan perintah SQL. Nah, yang pertanyaannya hari ini, bagaimana kita menggunakan perintah SQL itu atau menerapkan perintah SQL itu untuk membuat tabel, untuk membuat database-nya itu sendiri, dan memasukkan data. Itu pertanyaan kita hari ini. Ya, silakan ntar kalian diskusi kelompok, literasi, dari buku, dari modul yang udah Bapak sediakan di dalam LMS, ataupun video, silahkan. Setelah itu, kalian presentasi hasil diskusi dengan kelompoknya. Bapak bagi kelompok ya. Di sini ada 9 orang. 1, 2, 3. Ya, 9 orang kita bagi 3 kelompok, 1 kelompok 3 orang. Yang pertama Aldi, Hanifah, sama Randi ya. Ntar kelompok 1. Oke, Aldi boleh share di grup kelas. Ya, Aldi, halo Aldi. Ya, Pak. Boleh share link yang kelompok satunya ya, biar Hanifah sama Randi bisa masuk. Yep. Oke, kelompok 2. Oke, boleh Iman. Selanjutnya kelompok 3 itu Nopal. Filenya Bapak tunjukkan yang LKPD yang ini ya. Silakan di-download terlebih dahulu. 30 menit. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat database yang bernama DB sekolah. Setelah membuat database sekolah, kalian membuat tabel buku. Nah, ini udah ada file-filenya udah Bapak tentukan, ada ID buku, ada judul buku, ada penulis, dan juga ada penerbit. Terakhir ada tahun penerbit. Setelah itu kalian silakan isikan 5 data ke dalam tabel. Kalau bisa pahami, setiap langkah yang ditugaskan di poin 1 ini dimasukkan ke dalam kotak ini. Nah, ini boleh share screen-nya, boleh. Mau ditulis skripnya boleh, mau dikopikan skripnya boleh. Asal setiap langkah ini harus ada di poin nomor 2. Contoh, kalau udah bisa waktunya 30 menit. Jadi kita selesai jam 11.30 selesai diskusinya. Untuk proses diskusi silakan kalian diskusi dengan kelompok. Terus kalau ada kendala boleh tanya ke kelompok yang lain melalui Pikon ini. Terus
kalau ada kendala juga belum terselesaikan dengan satu kelompok, dengan kelompok lain, boleh langsung nanya ke Bapak. Bisa dipahami ya teman-teman? Download aja. Ini. Saya download. Oke, kelompok 1 udah sampai mana kelompok 1? Aldi? Kelompok 1 Aldi ya? Sampai mana Aldi? Baik Pak, sudah bisa share screen? Sudah bisa. Boleh. Siap. Bentar dulu Pak dipersiapkan. Oke, siap boleh. Kelompok 2 itu siapa ya? Iman boleh dipersiapkan Iman. Ntar lihat pengerjaan. Febrian? Iman kelompok 2 aman? Iman, Jainal sama Iqbal. Aman, Pak. Jainal? Jainal aman Jainal? Ini Pak lagi diisi. Oke, siap. Lanjutkan. Nah, coba kenal. Ya. Oke, boleh dari kelompok mana dulu yang mau presentasi nih? Kelompok Aldi boleh share screen. Baik Pak. Bentar. Udah ada Pak? Oke, OTW. Udah ada Pak? Belum. Nggak muncul CMD-nya? Ya bukan belum. Oh ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saeb yang mana telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Maka dari itu, perkenalkan, saya Aldi Julianto Firmansyah dari kelompok 1 yang beranggotakan Hani dan Randi. Nah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah untuk membuat database dari berbagai tabel. Oke, yang pertama, sebelum kita membuat database, kita harus terlebih dahulu mengaktifkan server localhost. Nah, di sini server localhost yang saya pakai adalah Exam. Nah, setelah Exam terbuka, akan ada tampilan seperti ini. Kita tinggal mengaktifkan Apache dan MySQL. Aktifkan. Setelah aktif, kita buka command prompt kita atau CMD. Klik CMD. Nah, di sini kita harus masuk ke folder kita menginstal Exam. Nah, di sini saya menginstal Exam di folder C Exam. Kita tinggal tulis perintah cd Exam seperti ini. Nah, cd itu change directory. Kita enter. Nah, di sini kita harus mengaktifkan aplikasi MySQL.exe. Nah, aplikasi itu berada di bin. Kita tinggal tekan perintah seperti ini. Nah, setelah berada di folder bin, kita mengaktifkan aplikasi MySQL dengan cara MySQL
Nah, tinggal mengetikkan perintah seperti ini. Sintak U itu, strip U adalah username database kita, dan root itu username default dari server localhost. Kita enter. Nah, kita sudah mengaktifkan MySQL. Di sini saya sudah mengerjakan tadi, praktek tadi. Jadi kita tinggal, untuk membuat database, kita create database. Database, nama database. Karena saya sudah membuat database, kita tinggal lihat. Nah, di sini saya telah membuat DB sekolah. Nah, di dalam DB sekolah ini saya telah membuat 2 tabel, yaitu tabel untuk buku dan siswa. Kita lihat dulu tabelnya dengan cara show tabel. Maaf. Use dulu. Oh, use dulu. Maaf, Atuh Randi. Use. Maaf, Atuh Randi. Terima kasih kepada saudara Randi telah menambahkan. Nah, di sini kita tinggal lihat tabel yang telah kita buat. Nah, di sini saya telah membuat 2 tabel, yaitu tabel buku dan siswa. Dari diskusi kelompok kami telah berhasil mengerjakan proses tadi. Kita lihat dulu tabel buku. Tabel, nama tabel kita, tabelnya siswa. Langsung change nama yang lama, nama, ganti nama siswa. Enter. Kok salah? Coba Randi, apa yang salahnya Randi? Randi bisa dibantu? Boleh dibantu. Bentar, lupa lagi ya. Change nama. Atau yang lain boleh membantu. Rename apa, Ceng? Oh, bener. Rename. Bentar. Ini coba. Rename nama siswa. Namanya. Gimana? Oh, deh. Ya, Febrian tadi katanya gimana, Febrian? Wajah rusak keluar dari dalam jasad polisi yang jasad. Siswa, kita tinggal drop. Itu salahnya disertakan sama semua kayak apa itu sih? Kayak berapa yang 20. Apa yang ini yang di atas sih? Oh, kurang pakai varchar, coba bentar. Disertakan sama kayak ini nih. Varchar 20 not no. Iya. Disertakan sama itu. Siap, itu makasih siapa? Iman. Makasih Iman. Ya. Nah, alhamdulillah, makasih Iman. Kita telah mengubah nama field menjadi nama siswa. Kita cek. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 1. Bila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Oke. Mana kepada saudara Febrian? Nah, bukan membuat tabel database ada batasan atau maksimal total table. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya dulu teh paling banyak aku bikin 10 waktu itu. 10 masih Itu bisa. teh nanti gitu. di 10 masih bisa, nanti teh dibikin tabel lagi, kita banyak lagi dah. Oh. Jadi kalau menurut Randi mah bisa gitu ya? Ya. Bisa. Oke. Bisa Sampai banyak. bisa banyak lah. Oke. Kalau pengalaman. Menurut Hanifah, kira-kira kumaha Hanifah? Sama Pak, kurang tahu. Ya sama, baru bikinnya sekitar masih sedikit. Mungkin bisa banyak, cuman nggak tahu batasannya berapa, belum tahu. Oke, yang lain boleh bertanya apa yang disampaikan Febrian? Aldi mungkin atau Randi? Pak, saya. Oh ya, Iman boleh, silakan. Pak, saya juga
Oke, berarti Iman dulu aja, Iman. Lebih simpel mana Pak dari database dari yang tadi saya kerjain sama Aldi itu sama yang dikerjain sama Febrian? Oke, nanyanya ke Febrian. Lebih banyak mana yang digunakan, lebih efisien mana yang dan lebih sering mana yang digunakan dari dua itu Pak? Oke. Silakan. Kalau menurut saya mah lebih gampangan, lebih efisien mana? Lebih gampang di GUI soalnya sudah memakai sistem drag and drop atau click or not click. Hidupin dua localhost-nya, MySQL sama kalau saya Apache-nya juga dinyalain. Oke. MySQL-nya doang juga nggak apa-apa juga. Dan masuk ke CMD. Masuk ke CMD dan perintahnya seperti ini untuk kembali ke lokal C dan masuk ke dalam localhost. Sintaknya sini saya salah karena nggak pakai spasi sininya, di dua ini nggak pakai spasi dan saya dibenarkan dan benar. Dan selanjutnya jika kalian menampilkan suatu tabel yang tidak ada isinya, akan menyebabkan seperti ini. Tidak terbaca oleh CMD-nya. Dan sini saya memasukkan satu data saja untuk mengecek satu tabel dulu, ternyata bisa, dan ini hasilnya. Seperti itu. Dan selanjutnya saya membuat tabel selanjutnya tabel siswa. Kalau di sini saya kendalanya cuma di sini, di nama siswa nggak pakai tipe data. Jadi saya tambahkan tipe data di bawah, sudah bisa. Di sini saya sempat keluar ke kelas dan masuk lagi ke sini. Insert itu siswa, langsung masukin datanya di sini. Ya. Oke, terima kasih yang kelompok 1 tadi diwakili sama Aldi, kelompok 2 sama Iman, kelompok 3 sama Febrian. Oke, boleh stop share screen. Kita bahas ya teman-teman ya. Ya, Kak. Oke. Bapak izin share screen ya. Yang pertama perintah untuk membuat database itu atau perintah yang pertama jenis database DDL itu adalah create. Create ini ada dua. Ada create database dan ada create tabel. Nah, create database ini perintah SQL untuk membuat database. Nah, yang ini adalah cara penulisannya. Yang kedua adalah create table. Create table itu diikuti dengan nama tabel, diikuti dengan field, dimasukkan tipe data. Oke, teman-teman, yang kedua ini adalah alter. Alter ini perintah SQL untuk memodifikasi struktur tabel. Nah, alter table ini ada 3. Yang pertama alter table diikuti dengan add. Yang kedua alter table diikuti dengan modify. Yang ketiga alter table diikuti dengan drop. Nah, yang pertama ini berfungsi untuk menambahkan kolom atau field. Jadi kalau perintah SQL selanjutnya adalah rename. Rename ini untuk mengubah nama tabel. Contoh tadi tabel siswa kita rubah menjadi TB_siswa. Kita tinggal masukkan aja rename table, nama tabel lama, to nama tabel baru. Ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah perintah drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus. Di sini ada 2. Yang pertama drop database, yang kedua drop table. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silahkan LKPD-nya di-upload ya. Bapak udah sediakan di LMS, di Classroom. Silahkan upload hasil pengerjaan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 1 menit untuk memproses penguploadan. Oke, silahkan boleh langsung di-upload. Di sini ada pengumpulan LKPD.
di form yang ini. Silakan teman-teman diupload. Oke, untuk tahapan evaluasi ini Bapak ada 5 soal. Ada 5 soal. Yang ini silakan dikerjakan. Ada 5 soal ya, teman-teman. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Oke, bisa dipahami nggak, teman-teman? Oke, silahkan dikerjakan. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah ngisinya ya. Soalnya ini yang nilainya rata-rata sudah di atas KKM ya. Ya, Pak. Paling kecil 80 nih. Paling besar 100. Ini yang paling besar. Ada Iman, Hanifah. Ini banyak yang 100 nih. Oke, luar biasa ya. Oke, kita bahas soalnya ya. Bapak izin saya screen. Kita bahas soal. Boleh teman-teman yang tadi ngerasa nilainya 100. Udah muncul teman-teman? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Yang pertama, Iman boleh bacain, Iman? Ya, Kelihatan Pak. nggak? Sedikit di zoom, Pak. Boleh, Pak? Oke. Dah, kelihatan? Oke. Baca, Pak. Nomor 1. Perintah create dalam SQL terbagi menjadi 2, yaitu membuat tabel dan membuat database. Sintak yang benar untuk membuat database adalah create database sekolah. Jawabannya yang mana? A berarti ya? Ya, bukan. Oke. Pak. Hah? Bukan. Yang mana? Yang C kalau nggak salah. Kalau Yang nggak C. Kalau Iman? Iman. Enggak, udah salah, Pak. Bukan. Apa? Yang mana? Yang D. Yang D. Yang ini? Ya, yang D. Oke. Terus Hanifah yang mana Hanifah? Nggak kelihatan soalnya. Yang D, Pak. Yang D. Oke. Ini Membuat database merupakan hal pertama yang harus dilakukan praktek membuat database. Perintah membuat read merupakan salah satu jenis SQL TDL. Sintaks perintah SQL yang tepat membuat database apotek adalah apa tadi jawabannya? Yang C. Yang C. Iman? Nah ini Kak Aldi? Halo Aldi? Halo, Pak. Ya kira-kira ini yang apa nih? Tadi udah coba dipraktekkan sama Aldi. Coba soalnya nggak kelihatan, Pak. Oh kecil ya? Gambar Ini- di atas merupakan pertolongan sintak untuk masukkan data berita cucu. Sintak di atas. Titik-titik ini apa gitu? Coba lihat opsinya, Pak. Oke. Yang value kayaknya. Value. 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 Iya, benar ya. Untuk menyatakan nih nilai itu adalah value. Yang terakhir adalah perintah drop ini merupakan perintah dasar SQL untuk menghapus. Perintah drop ini terdiri dari 2, yaitu tadi paling terakhir jelasin nih apa? Drop apa aja tadi? Table sama database. Database sama table. Oke. Nah, semuanya sudah bisa ya untuk ini. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak? Cukup kayaknya. Oke, cukup jelas ya. Nah, Satu lagi. oke, boleh Iman apa? Value sama value bedanya apa, Pak? Oke, pertanyaannya bagus ya. Value sama value, jadi bedanya ada S-nya gitu ya? Ya. Kalau S Kalau jamak. S jamak artinya banyak. S Lebih dari lebih satu jadi data. 1. Oke, pintar. Oke. Itu Iman kata Hanifah sama Aldi katanya kalau value itu apa? Kalau nggak pakai S, datanya 1. Kalau pakai S, artinya jamak. Jadi banyak datanya. Oke. Bagus ya. Pintar ya. Oke, dari kelompok mana dulu nih? Iman boleh? Aman kayaknya. Kesimpulan saya untuk pelajaran hari ini, kita bisa mempelajari cara membuat database, Ya. mengerti kesalahan di mana, mengkoreksi di mana ada salah atau salah sintak. Udah sih segitu aja dari pelajaran yang saya tangkap hari ini. Oke, itu dari kelompok Iman. Kelompok Aldi boleh?
kesimpulan pertemuan kita hari ini? Ya, dari pelajaran tadi kita dapat mengambil cara berdiskusi. Jadi kalau ada yang tidak tahu ditanyakan. Nah, tadi juga kita mencari apa yang salah dalam satu sintaks. Alhamdulillah dapat yang salahnya dan bisa benar. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Mantap. Randi, boleh? Atau Hanifah? Randi kayaknya delay. Hanifah boleh? Kalau menurut Hani, yang Hani tangkap dalam pelajaran kali ini melanjutkan dari yang minggu kemarin. Jadi kita tahu gimana cara menambahkan data. Kalau misalnya kita kurang tinggal ditambahin, terus bisa kita tahu cara mengubah data, kita tahu cara menghapus tabel, dan kalau ada kesalahan pun jadi tahu di mana letak kesalahannya. Oke, terima kasih ya Hanifah, Aldi, dan Iman yang buat kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini, pertama kita udah mempraktekkan bagaimana kita membuat database. Tadi ada 2 versi ya, yang satu pakai GUI sih kayak gimana, kalau pakai CMD kayak gimana. Terus kita bisa membuat tabel, mengubah struktur tabel, menggunakan perintah alter, dan juga bisa menghapus tabel sama database menggunakan perintah drop. Oke, itu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan melanjutkan materi mengelola database, yaitu menggunakan perintah DML, Data Manipulation Language. Jadi Bapak harap teman-teman semua ini sudah menyiapkan dulu materinya, menggali dulu materi dari berbagai sumber, supaya pembelajaran minggu depan kita sudah siap. Oke, itu mungkin. Nah, sebelum kita diakhiri, ada yang ditanyakan dulu mungkin Aldi? Atau teman-teman yang lain, Iman? Tidak, sepertinya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, Bapak pimpin doanya. Alhamdulillah untuk pertemuan kita kali ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Aldi, yang lain teman-teman. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.